Yang Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, sehat Adakah hari Pak. adakah hari ini yang lagi berbahagia, yang happy? Silakan Saya angkat Pak, jempolnya. semua. Oke, sip. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk hari ini kita akan bersama-sama, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang teknik fasilitasi dalam pendampingan. Kita akan fokuskan hari ini kepada kegiatan untuk Loka 3. Ngoten nggih. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen nggih, Bapak Ibu. Oke Pak. Oke. Sebentar. Oke, saya ke sini. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, nggih. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kali ini kita akan membahas di lokakarya ketiga dengan temanya adalah peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Ngoten nggih, Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita melanjutkan ke acara yang selanjutnya, sesi selanjutnya, alangkah baiknya untuk pertemuan kali ini kita buka dulu, nggih, dengan doa. Saya bisa minta tolong untuk salah satu dari Bapak Ibu untuk memimpin doa. Monggo, siapa yang berkenan? Monggo, Bu Wira. Silakan, Bu Wira. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, semoga apa yang kita dapatkan hari ini membawa manfaat barokah untuk kita. Marilah kita awali dengan berdoa sesuai keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bang Fen. Sama-sama Bu Wira. Terima kasih atas bantuannya. Semoga berkah barokah untuk kita semuanya hari ini. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Ini adalah komitmen belajar kita hari ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, karena pertemuan kita daring, jadi saya minta untuk Bapak Ibu untuk menyalakan kamera, kemudian juga matikan mic-nya biar nanti kita bisa mengatur jalannya kegiatan dengan lancar, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, buat catatan yang sekiranya diperlukan Bapak Ibu. Terus kemudian untuk kegiatan kali ini sudah ada timnya untuk merekam, jadi Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk merekam secara pribadi. Kemudian maksimalkan chat, jadi kalau ada yang mau ditanyakan atau apa bisa dikonfirmasi, bisa melalui chat, kemudian silakan klik raise hand di Zoom saat ingin bertanya, dan gangguan teknis adalah hal biasa dalam sesi daring. Ya, Bapak Ibu, apakah komitmen belajar kita hari ini bisa disepakati? Bisa Bapak. Bisa Oke, Pak Fen. terima kasih. Bapak Ibu, sebelumnya karena tak kenal maka tak sayang, jadi saya memperkenalkan diri dulu supaya kasih sayang kita semakin lebih baik lagi, hubungan silaturahmi kita juga lebih baik lagi. Ini adalah profil saya. Nama lengkap saya adalah Mutar Effendi dari TK Pertiwi Gleduk 01 Kabupaten Blitar. Jadi ini ada identitas, kalaupun nanti ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa kita konfirmasi selanjutnya. Kata ya Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan tentang tujuan kegiatan kita kali ini, apa yang akan ataupun yang perlu kita laksanakan ke depan, saya mau ajak Bapak Ibu untuk ice breaking sebentar, nggih. Karena mungkin dari tadi Bapak Ibu sudah capek di hadapan laptop. Bapak Ibu bisa duduk dengan tegap. Kita gerakkan kepala saja, nggih, Bapak Ibu, nanti biar hari ini biar lebih fresh lagi. Ngaten nggih, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti saya saja. Ngaten nggih. Kita lihat ke atas. Atas, 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 bawah, 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 atas, bawah, atas, bawah, saya sudah tahu. Kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Kanan, kiri, saya sudah tahu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu.
Tujuan pembelajaran hari ini, Loka Karya 3, peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah calon guru penggerak mampu mendemonstrasikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk tujuan yang kedua adalah calon guru penggerak mampu mendemonstrasikan pemahaman mereka mengenai mindfulness dan integrasi kompetensi sosial emosional dalam praktek mengajar. Kemudian yang ketiga adalah calon guru penggerak merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Itu adalah 3 tujuan utama dalam pembelajaran kita kali ini tentang peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di kolom chat saya sudah mengirimkan linknya untuk Jamboard. Nanti saya minta tolong untuk Bapak Ibu silakan mengisi linknya. Di situ ada beberapa pertanyaan yang ada di situ sudah saya tuliskan terkait dengan tujuan ini. Saya minta izin untuk share screen lagi ya, Jamboardnya. Ini Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana pemahaman Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi? Silahkan Bapak Ibu menuliskan di sini sepemahaman Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Sambil Bapak Ibu menuliskan, mungkin juga bisa silakan ada yang mau menyampaikan secara langsung, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Sinta sudah mengisi. Pak Fendi, bolehkah saya menyampaikan secara langsung? Oke, terima kasih Bu Lutfi, silakan. Iya Pak Fendi, menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah suatu cara atau pendekatan yang kita laksanakan dengan mengamati bahwa setiap murid kita memiliki kebutuhan dan kemampuan belajar yang berbeda-beda, Pak. Mereka memiliki karakter, potensi, minat, bakat yang berbeda-beda. Nah, tujuan pembelajaran berdiferensiasi ini menurut saya adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar anak yang berbeda-beda itu. Jadi, di dalamnya nanti siswa diberikan pilihan-pilihan yang bervariasi dalam hal materi pembelajaran, metode pengajaran, dan tetap pada tujuan utamanya pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka dan merasa termotivasi dalam proses belajar karena diberikan keleluasaan untuk belajar sesuai minat, bakat, potensi, dan gaya belajar mereka. Terima kasih Pak Moven. Sama-sama Bu Lutfia. Kita bacakan ya teman-teman semuanya. Dari Bu Sinta. Ini adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa di kelas. Oke, dari Pak Rohmat, pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, konten, proses, dan produk. Bagus. Kemudian untuk dari Bu Hera, pembelajaran berdiferensiasi adalah cara memenuhi kebutuhan belajar murid melalui berbagai metode. Terus kemudian dari Bu Endah adalah pembelajaran yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan murid dalam belajar yang berbeda-beda. Jadi intinya dari sini disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing siswa. Iya, Pak. Pak Moven, mohon maaf untuk audionya tidak terdengar. Pak Moven, suaranya hilang, Pak. Apa mungkin sinyal? Kayaknya mic-nya sudah dibuka. Masih tidak ada suaranya Pak Moven. Atau headsetnya mungkin Pak Moven terlepas. Halo Pak.
Izin, Pak. Suaranya Pak Moven tidak masuk, Pak. Ya, suaranya Pak Moven tidak masuk. Halo, Pak Moven. Tidak ada suaranya, Pak. Halo? Coba Pak lagi tes. Halo, tes. Apakah Nah, suaranya? kenapa Nah, tadi? muncul, Speakernya sudah muncul. kayaknya nggak usah Oh, di gitu. stop, nanti tinggal ngedit aja Pak, dipotong aja videonya. Oke, nggih, nggih. Kita lanjutkan nggih Bapak Ibu. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Jadi saya ini kita bisa lanjutkan Bapak Ibu. Iya, Ya, Pak. Oke, siap. Untuk yang kedua, bagaimana pemahaman Bapak Ibu mengenai mindfulness dan integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam praktek mengajar. Dari Pak Romat, tadi adalah kesadaran atau memiliki inisiatif dalam belajar. Kemudian dari Bu Hera, mindfulness dan integrasi 5 KSE merupakan langkah untuk kembali memfokuskan pikiran dan hati kita untuk melihat sejenak menghadapi tugas selanjutnya. Kemudian dari Bu Endah, kesadaran yang bertujuan untuk membuat orang lebih fokus dan bisa memusatkan perhatian terhadap situasi saat ini. Oke, terima kasih. Saya bisa minta tolong ke Bu, siapa ya yang belum ya? Dari Bu Hera, mungkin yang bisa menyampaikan, monggo Bu Hera. Nggih, baik Pak. Terima kasih. Nggih. Jadi kalau menurut saya nggih, kegiatan mindfulness kemudian kita menerapkan integrasi 5 KSE ini adalah bagaimana cara kita untuk memfokuskan pikiran kita, menghadirkan hati kita sepenuhnya di ruangan ini, kemudian kita menghadirkan sepenuhnya pemikiran kita pada kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi seperti kayak kita berhenti sejenak dalam suatu apa ya, kebisingan di sekitar Oke. kita. Sehingga nanti kita lebih siap lagi untuk menghadapi kegiatan atau mungkin tantangan selanjutnya gitu, Pak. Oke, berarti intinya adalah kita memfokuskan diri, ngoten nggih, supaya lebih fokus lagi kepada tujuan kita, ngoten nggih. Siap. Nggih, Terima kasih Bu Hera, terima kasih teman-teman semuanya. Bapak Ibu, kita bisa lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Oke, ini adalah bagaimana Bapak Ibu merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini. Mungkin bisa disampaikan. Ini yang pertama adalah membuat sistem permodelan. Ini dari siapa ya? Kok nggak ada namanya? dari saya, Pak. Mohon Oh, maaf. oke. Pak Romat. Oke, nggak apa-apa Pak Romat. Mungkin bisa disampaikan Pak Romat seperti apa? Jadi melihat dari pengalaman, jadi kalau kita mengadakan misalnya kayak workshop atau
maaf ya. Biasanya kan pengimbasan itu sifatnya kita menyampaikan berdiferensiasi itu seperti ini. Nah itu Oke. nggak nyampe di orangnya itu nggak nyampe. Sehingga saya berinisiatif itu menjadi model. Nah seperti itu. Jadi saya membuat pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya dan saya meminta kawan untuk melakukan observer. Nah dari situlah akan ketemu komunikasi dua arah. Nah dari situlah oh seperti ini loh. Nah seperti itu sehingga saya dengan sistem pemodelan ini menurut saya lebih 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 efektif karena yang kita hadapi ini mereka-mereka yang sudah puluhan tahun nggih ngajarnya itu otomatis secara karakter itu kita tidak bisa langsung wah seperti ini wah tidak bisa itu malah kacau. Kemarin aja kepala sekolah saya itu mengatakan kita harus pembelajaran berdiferensiasi itu aja sudah menimbulkan gejolak. Ya, saya maklumi sebagai guru penggerak pun pembelajaran berdiferensiasi ini kompleks, tidak mudah. Apalagi mereka-mereka yang belum tahu tentang konsepnya ini ya seperti itu. Sehingga kalau kita bisa menjadi model, insya Allah itu akan lebih soft masuknya. Mereka pun juga akan enak itu kalau dari saya. Oke, nggih. Terima kasih Pak Rohmat ya. Terus kita bisa melanjutkan lagi nggih. Ini dari Bu Hera adalah melakukan diseminasi. Oke, terus kemudian dari Bu Lutfi melalui belajar dalam komunitas belajar. Oke, kemudian dari Bu Endah melakukan diseminasi tentang pemetaan kebutuhan belajar murid melalui tes diagnostik. Kemudian dari Bu Sinta dengan melakukan observasi silang atau saling memberikan masukan. Mungkin kalau dari Bu Sinta ini seperti apa Bu Sinta? Baik Pak Muhtar, maksud saya di sini jika kita berbagi strategi dengan rekan sejawat mengenai pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kalau awal pasti yang namanya diferensiasi kita akan memetakan terlebih dahulu ya Pak. Jadi ada asesmen diagnostiknya, kemudian untuk berbaginya misalkan observasi silang, jadi misalkan saya dengan rekan sejawat kita saling mengobservasi apakah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasinya itu sudah sesuai atau masih perlu ada perbaikan. Terkadang itu kan kita memang memerlukan masukan dari orang lain untuk mengetahui di mana sih kekurangan kita untuk perbaikan di kemudian hari. Seperti itu Pak Muhtar dari saya. Oke, terima kasih Bu Sinta. Kemudian ini yang kita lanjutkan ke yang terakhir nih Bapak Ibu ya. Setelah kita mempelajari dari tujuan tadi, kemudian ada 3 pertanyaan yang di sini yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Untuk slide yang selanjutnya adalah kesimpulan. Apa kesimpulan yang bisa Bapak Ibu sampaikan atau yang Bapak Ibu ambil dari pembelajaran kita hari ini tadi tentang pembelajaran diferensiasi, kemudian juga tentang KSE, itu seperti apa? Oke. Ini sudah ada tulisan dari Bu Indah. Monggo Bu Indah mungkin bisa menyampaikan secara langsung Bu Indah. Oke, terima kasih Pak Moven atas waktu yang diberikan. Menurut saya, bahwa apa yang bisa saya simpulkan dari kegiatan hari ini, bahwa pembelajaran diferensiasi itu dilakukan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam. Kita tahu bahwa murid itu tidak sama. Murid itu mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Ini bisa kita ketahui dengan adanya asesmen diagnostik yang baik, yang bisa kita lakukan baik melalui tes tulis ataupun tes tidak tertulis. Nah, kita bisa menggunakan berbagai macam media dengan berbagai macam proses pembelajaran dan dengan konten yang beraneka ragam dan nanti produknya juga tidak sama antara satu anak dengan anak yang lain. Jadi usaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Indah. Selanjutnya ini kesimpulan dari Bu Sinta. Mungkin Bu Sinta bisa membacakan secara langsung. Bu Sinta, monggo. Baik Pak Rohmat, intinya hampir sama dengan Bu Enda ya Pak Rohmat. Jadi untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda diperlukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana meliputi 3 hal, melalui diferensiasi kontennya, kemudian prosesnya, dan diakhiri dengan diferensiasi pada produk akhirnya. Demikian dari saya.
Oke, terima kasih Bu Sinta. Kemudian ada satu lagi ya dari Bu Hera. Monggo Bu Hera bisa dibacakan secara langsung. Baik, nggih. Kalau menurut saya, nggih, terkait tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu memang hampir sama dengan Bapak Ibu yang lain ya, bahwa bagaimana upaya guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan minatnya, bakatnya, potensinya yang dimiliki, sehingga istilahnya siswa itu kita menerapkan pembelajaran yang merdeka juga, yang memerdekakan seperti itu. Jadi kita tidak memaksakan sesuatu kehendak sesuai dengan keinginan guru, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian yang terakhir ya kesimpulannya, ini adalah pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu solusi dari menciptakan inovasi pembelajaran yang mampu membersamai kebutuhan murid. Jawaban dari teman-teman semuanya luar biasa. Ini yang terakhir dari siapa ini? Pak Rohmat ya? Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya untuk pembelajaran kita hari ini. Dari awal sampai akhir, sampai teman-teman bisa membuat kesimpulan tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi, sama juga tentang manfaatnya untuk siswa kita. Yang terakhir kegiatan kita kali ini, saya mau menanyakan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah kegiatan hari ini. Apa yang dirasakan, yang muncul di benak Bapak Ibu itu seperti apa untuk hari ini? Mungkin bisa disampaikan secara langsung dari Bu Sinta, mungkin. Bu Sinta dulu. Iya Bapak, luar biasa sekali pembelajaran hari ini. Jadi kami lebih memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas materi yang diberikan. Oke, terima kasih. Apakah teman-teman semuanya juga sepakat bahwa hari ini yang dirasakan sama seperti Ibu Sinta? Kalau Ya, Pak. Senang, semangat, luar biasa. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Nah, untuk yang terakhir, apakah tujuan pembelajaran hari ini menurut Bapak Ibu sudah bisa kita capai dengan maksimal? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah merasa bahwa pembelajaran kita hari ini sudah maksimal, saya bisa minta tolong emoticon dari Bapak Ibu semuanya yang merupakan terminan dari hari ini, yang Bapak Ibu rasakan hari ini. Terima kasih, Bu Sinta. Wah, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ngaten nggih? Tentang kita sudah mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi semuanya. Hari ini semuanya sudah memahami dengan baik. Sebelum kita tutup kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita dapatkan hari ini semuanya bisa berjalan dengan memberikan manfaat berkah-berkah bagi kita semuanya. Ngaten nggih Bapak Ibu? Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. alamin. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada jenengan semuanya atas kerjasama hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga ke depan kita tetap bisa menjalin silaturahmi yang baik dan bisa membawa berkah semuanya. Oke. Terima kasih. Amin. Sebelumnya saya izin stop share screen dulu ya. Oke, saya akhiri Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.